No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dokter Tifa semuanya, saya akan mengajak Anda untuk bahas banjir Bekasi, skenario pengosongan Pulau Jawa kah? Industri diam-diam dipindahkan kah? Seperti kita tahu, beberapa hari terakhir ini Bekasi kembali dilanda banjir besar. Bukan cuma Bekasi sih, Jakarta Utara, kemudian Tangerang Selatan juga. Tapi terutama yang paling besar ini adalah Bekasi. Kota Bekasinya, Kabupaten Bekasinya. Ribuan rumah terendam, pabrik lumpuh, pekerja kehilangan penghasilan. Tapi tunggu, apakah ini hanya bencana alam biasa? Kok pemerintah sepertinya nggak serius ya menangani banjir ini ya? Dan yang lebih mencurigakan, kenapa di saat yang sama industri di Jawa justru mulai dipindahkan keluar Pulau Jawa? Apakah ini bagian dari grand design untuk mengosongkan Pulau Jawa? Makanya nih, kita kupas dalam video ini. Kita akan coba bongkar fakta-fakta mencengangkan di balik banjir Bekasi. Siapa yang diuntungkan dan apakah ini skenario tersembunyi untuk memindahkan industri dan rakyat keluar dari Pulau Jawa? Pertanyaan pertama, mengapa Bekasi? Bekasi ini bukan kawasan biasa, bukan kota biasa. Bekasi adalah jantung industri Indonesia. Ribuan pabrik beroperasi di sini, dari otomotif, elektronik, hingga manufacturer besar. Tapi ada sesuatu yang janggal. Banjir yang terus terjadi seolah dibiarkan memburuk. Drainase rusak, tidak diperbaiki juga. Tata kota yang buruk, nggak ada langkah konkret. Solusi yang ada hanya bersifat sementara aja, tanpa perbaikan infrastruktur jangka panjang. Apakah ini sekadar ketidakmampuan pemerintah, hanya ketidakpedulian pemerintah, atau ada alasan lain? Mengapa ya kok Bekasi? Apakah ini berkaitan dengan pemindahan industri keluar Pulau Jawa? Karena Bekasi selama ini dikenal sebagai pusat industri terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Dengan ribuan pabrik yang beroperasi di kawasan-kawasan industri seperti MM200, Jababeka, dan GICC. Jika kita hubungkan dengan agenda pengosongan Pulau Jawa, ada beberapa kemungkinan alasan mengapa Bekasi menjadi target yang paling terdampak oleh bencana lingkungan seperti banjir sekarang. Bekasi sebagai jantung industri Jawa, apakah sedang dikorbankan? Karena Bekasi ini pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan pabrik multinasional seabrak-abrak ada di Bekasi. Maka jika industri di Jawa memang dipindahkan, kawasan industri seperti Bekasi ini akan ditinggalkan. Dan wilayah ini pelan-pelan akan menjadi kota mati secara bertahap. Banjir yang makin parah bisa menjadi dorongan agar perusahaan mulai berpikir untuk relokasi keluar Pulau Jawa. Pemindahan industri keluar Jawa apakah sudah dimulai? Sebetulnya udah, karena udah ada kebijakan pemerintah yang mendorong industri besar untuk pindah keluar Pulau Jawa. Dengan insentif seperti pajak, ketersediaan lahan yang luas di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Beberapa kawasan industri baru juga udah dibangun. Kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah itu mungkin jadi batu loncatan sebelum industri dipindahkan keluar Jawa sepenuhnya. Pemerintah juga mendorong pengembangan green industries yang lebih cocok untuk Kalimantan dan Sulawesi. Dan berarti industri kotor di Jawa mungkin sengaja dibiarkan untuk mengalami degradasi lingkungan termasuk banjir. Bencana lingkungan ini menjadi sebuah alat tekanan nggak untuk relokasi ya? Ketika membiarkan Bekasi terus mengalami banjir parah, pemerintah atau pihak-pihak tertentu bisa memaksa perusahaan untuk berpikir ulang tentang operasional mereka selanjutnya di Jawa. Infrastruktur yang tidak diperbaiki dengan serius
seperti jalan yang sering tergenang, fasilitas umum yang terganggu, bisa membuat investasi di Bekasi tidak lagi menarik. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan mungkin akan sukarela pindah ke tempat yang lebih stabil dan memiliki insentif ekonomi lebih menarik. Apakah ini bagian dari pengosongan bertahap? Bekasi dihuni oleh jutaan pekerja industri. Jika industri mulai pindah keluar Jawa, maka para pekerja ini akan kehilangan pekerjaan dan terpaksa ikut pindah mencari peluang di luar Pulau Jawa. Ini bisa menjadi strategi yang halus untuk mengurangi populasi Jawa secara organik tanpa paksaan langsung. Orang akan memilih sendiri untuk keluar Pulau Jawa karena situasi di Jawa makin lama makin tidak kondusif untuk didiami. Kombinasi bencana lingkungan tambah kehilangan pekerjaan menjadi eksodus alami ke daerah yang lebih menjanjikan. Pinter ya. Maka Bekasi ini bakal bisa jadi korban pertama dalam pengosongan Jawa. Jadi, hipotesis saya untuk skenario lebih besar itu mencakup ya. Pertama, mendorong pemindahan industri keluar Pulau Jawa secara perlahan-lahan. Kemudian, membuat kawasan industri di Bekasi tidak lagi layak untuk investasi. Berikutnya, memaksa migrasi pekerja industri keluar Pulau Jawa yang otomatis mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Berikutnya lagi, menggunakan degradasi lingkungan sebagai alat untuk mempercepat proses ini. Jika ini benar, hipotesis-hipotesis yang saya susun ini benar, maka kita mungkin akan melihat dalam beberapa tahun ke depan, industri di Bekasi makin menurun. Sementara kawasan industri baru di luar Jawa makin berkembang pesat. Kita buktikan dengan fakta-fakta yang nanti bakal terjadi. Pertanyaan kedua, apakah pemindahan industri keluar Jawa sudah dimulai? Meanwhile, ya, sementara Bekasi terus dilanda banjir, pemerintah justru sibuk memindahkan industri keluar Jawa. IKN di Kalimantan akan jadi pusat ekonomi baru. Zona industri kan terus jalan kan IKN ya. Terus zona industri Batang di Jawa Tengah ini akan jadi semacam persinggahan sementara sebelum relokasi besar-besaran dilakukan. Kawasan industri di Sumatera dan di Sulawesi didorong luar biasa dengan proyek hilirisasi nikel. Jadi ini hilirisasi ya. Dan perhatikan bahwa hilirisasi ini dilakukan di luar Pulau Jawa. Ini bukan spekulasi kan? Fakta-fakta bicara. Pabrik-pabrik Jepang dan Korea mulai pindah ke Batang dan Sulawesi. Batang jadi transit sementara ya. Terus pemerintah udah menawarkan insentif pajak gila-gilaan dan lahan gratis ratusan tahun kan untuk industri yang mau pindah. Di Kalimantan dijanjikan berapa? 190 tahun. Bebas pajak, insentif pajak. Coba gimana nggak pindah kan dari Jawa keluar Jawa kan? Investasi besar memang diarahkan keluar Jawa, bukan untuk memperbaiki keadaan di Bekasi. Pertanyaannya lagi, sekali lagi, kenapa sih pemerintah begitu bersemangat memindahkan industri keluar Jawa? Apakah ini bagian dari grand design? Ada arsitek yang menyuruh pemerintah melakukan apa yang tertulis dalam grand design itu? Ya, tampaknya grand design itu sudah berjalan satu demi satu di depan mata kita semua. Sudah ada kebijakan pemerintah mendorong industri pindah keluar Jawa, ya kan? Seperti yang tadi saya bilang. Green industry di Kalimantan, relokasi industri besar-besaran ke Kalimantan, area Kalimantan Timur berdekatan dengan IKN, ya kan? Batu loncatan dan Batang, industri di Sulawesi dan Sumatera, insentifnya besar luar biasa untuk pemindahan. Ini udah terjadi di sana. Kalau Anda mau tahu, sesungguhnya strategi ini, grand design ini mirip dengan strategi yang pernah digunakan di China. Mereka memindahkan industri dari Beijing dan Shanghai ke kota-kota pedalaman. Lalu mengubah pusat kota menjadi zona urban elit, hanya didiami oleh orang-orang elit dan multinasional. Bisa jadi Jawa sedang disiapkan menjadi zona khusus ekonomi premium, seperti yang sudah beberapa kali saya bahas di video lain, silakan Anda cari di DRTF Channel ya. Sementara industri berat dipindahkan keluar Pulau Jawa. Nah, sekarang kembali ke soal banjir Bekasi. Apakah banjir Bekasi ini sebagai alat tekanan, pressure? Karena ada pola yang menarik kan ya. Jadi banjir di Bekasi ini kan makin parah tiap tahun. Orang-orang Anda yang tinggal di Bekasi pasti sangat ngerti itu. Makin parah tiap tahun.
Tapi solusi yang diberikan pemerintah minim, abai aja. Reklamasi yang terjadi di Bekasi maupun di Teluk Jakarta terus terjadi. Perubahan tata guna lahan terus terjadi tanpa mitigasi banjir. Jadi sekarang kan memang dibiarkan untuk terjadi banjir besar di Bekasi. Dan tidak ada proyek besar untuk membangun infrastruktur tahan banjir di wilayah industri utama Bekasi itu nggak ada sama sekali. Maka jika industri besar dan pekerjanya merasa lingkungan Bekasi makin buruk, mereka akan sukarela pindah ke daerah baru yang ditawarkan pemerintah seperti KN, Kalimantan gitu ya, secara entire Kalimantan gitu. Artinya, bencana di Bekasi sebagai bencana lingkungan ini bisa menjadi alat tekanan soft force agar migrasi industri terjadi tanpa pemaksaan langsung, seakan-akan organik, seakan-akan alamiah, karena sebab dari bencana banjir. Nah, kita belajar ya, kita coba lihat di China, apa yang dilakukan oleh China, strateginya, dan apakah sesungguhnya Indonesia ini lagi meniru gitu loh, lagi meniru ya. Jadi saya mau detailkan bagaimana China pernah melakukan strategi yang sekarang ini mirip banget dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ini di Indonesia baru mulai, tapi di China udah terjadi dan udah utmost gitu ya. Nah, jadi strateginya tuh yang awal banget di China tuh mirip sekali dengan keadaan yang sekarang. Jadi China tuh udah menerapkan strategi pemindahan industri dari kota-kota besar semula ke daerah lain sebelum kemudian dilakukannya transformasi ekonomi besar-besaran. Dan ini terjadi dalam beberapa gelombang mulai tahun 1990-an. Kan China booming ya ekonominya tuh kan di situ tuh. Nah, beberapa contoh konkret ya. Jadi Beijing itu dulu itu kan kota industri. Kemudian dipindahkanlah industri itu ke kota-kota pedalaman, ke pedalaman. Jadi kalau ke pedalaman itu ya pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, pedalaman Sulawesi gitu kan ya. Jadi satu contoh relokasi pabrik baja Shougang dari Beijing ke Hebei ya. Kemudian padahal dulu Shougang Group itu salah satu produsen baja terbesar di China, basisnya tuh di Beijing, terus pindahin ke Hebei ya. Terus alasannya adalah Beijing tuh dibikin polusi udara yang super parah. Karena ya alasannya adalah karena industri berat itu tadi tuh. Makanya terus pindahin. Pemerintah China waktu tahun 2005 pindahin pabrik-pabrik yang ada di Beijing ini pindah ke Hebei. Kemudian pabrik baja baru dibangun di Chao Feidian di Hebei dekat laut untuk mempermudah ekspor. Ya, nah hasilnya Pak Beijing menjadi lebih bersih. Terus Hebei mengambil alih sektor industri berat tuh seperti itu tuh ya. Kemudian Beijing diapain setelah industri-industri beratnya dipindah ke Hebei? Beijing dialihkan menjadi kota teknologi, keuangan dan pusat pemerintahan kan ibu kotanya. Mirip dengan Washington DC. Jadi sepertinya Beijing inilah pola Jakarta baru, the new Jakarta. Walaupun udah bukan lagi ibu kota, tapi fungsi dan strukturnya itu ya seperti Beijing sekarang. Jadi industri-industri berat di Jakarta dan sekitarnya tuh pindahin semua, dan Jakarta kan jadi bening tuh. Nah, ketika jadi bening, dijadikanlah Jakarta itu sebagai the new Jakarta. Tapi yang menghuni para elit, ya, orang lokal ya elit yang super kaya gitu, sama orang-orang multinasional, asing gitu ya. Nah, Hebei sendiri kemudian jadi zona industri baru dengan populasi pekerja dari Beijing yang migrasi gitu ya. Jadi bayangin aja, Bekasi dibikin banjir, dibikin pada nggak betah, baik orang-orangnya maupun pabriknya, lalu mereka dengan sukarela mereka migrasi, pindahin kan jadi kota sementara, jadi kota mati, lama-lama bening kan. Nah, habis itu nanti dihuni lagi oleh orang-orang yang beda dengan yang sekarang. Orang-orangnya bening-bening juga, super-super rich. Dan bukan cuma berasal dari lokal, mungkin lokalnya cuma minority aja. Banyaknya transnasional, multinasional, asing-asing. Kemudian apa yang terjadi di Shanghai? Kan transformasi juga dari kota industri ke pusat keuangan. Jadi industri-industri manufacture di Shanghai itu dipindah ke Suzhou dan Kunshan. Dan Shanghai yang dulunya adalah pusat industri manufacture terbesar di China, itu pindahin ke kota-kota satelit seperti Suzhou, Kunshan. Itu di provinsi Jiangsu. Kayak saya pernah ke sana aja. Saya pernah ke China tapi ke beberapa tempat. Tapi ini kan karena belajar ya, jadi
belajar terus petanya tuh gimana, oh I see, jadi mudeng gitu loh kalau ngelihat, oh ini kayak udah benchmark aja gitu dengan apa yang dilakukan di China, sekarang mau dilakukan di Indonesia, di Jawa. Nah, kemudian Shanghai menjadi kota ke sektor keuangan, teknologi, dan perdagangan global. Mungkin nanti itu kayak Bandung sama The New Parahyangan ya. The New Bandung itu kan namanya The New Parahyangan. Summarecon ya di Bandung. Mungkin juga sampai ke Mekarta. Mungkin seperti itu tuh. Nanti ya, jadi kayak Shanghai baru tuh. Atau mungkin juga nanti siblingnya adalah Surabaya. Jadi nanti KCIC-nya tuh pindahin, bukan pindahin, bergerak dari udah kan dari Halim ke Bandung ke Tegaluar Sumarekon kemudian pindah dipanjangin lagi ke Surabaya. Jadilah itu tuh nanti kayak kota sibling gitu yang menjadi pusat keuangan, teknologi, dan perdagangan global. Jadi Shanghai itu sekarang tuh kayak New York, kayak London. Nah, mungkin nanti tuh Bandung Raya, Denyu Parahyangan, Sumarekon sama sampai ke Surabaya itu kayak gitu tuh. Atau bisa aja nanti kayak IKN gitu ya, bisa aja gitu. Jadi kayak lebih ke Bandung Raya sama Denyu Parahyangan dan Surabaya deh. Nanti kita lihat ya, mana yang benar. Yang jelas kayak gitulah gitu. Pokoknya Jakarta dikosongin, Bekasi dikosongin, dibanjirin, akhirnya pada pindah, kemudian kotanya sementara jadi kota mati, lama-lama mati jadi bening, kemudian lama-lama masuklah penduduk-penduduk baru yang bening-bening dan wangi-wangi, karena mereka kaya raya, gitu tuh. Kemudian ada lagi kampanye Go West ya. Kampanye Go West itu pemindahan industri-industri dari pantai timur ke pedalaman. Jadi dulu tuh kan kota-kota di pesisir timur itu Guangzhou, Shenzhen, Shanghai itu kan penuh banget dengan pabrik-pabrik. Terus ya macem-macem lah. Kemudian karena memang harus dipindah, maka tahun 2010 ya mulai tahun 2010 China mulai kampanye Go West. Jadi yang di pantai timur pindahin ke pantai barat. Dan industri itu lebih ke pedalaman, ke Chongqing, Chengdu, Xi'an gitu. Kayak gitulah ya. Jadi dari pesisirnya beralih ke menjadi sektor jasa. Jadi resort yang super-super kaya, terus jadi kayak eh yang Shenzhen sama Guangzhou-nya tuh kayak jadi pusat teknologi dan inovasi, mirip Silicon Valley. Mungkin inilah nanti tuh di Sukabumi ya. Jadi bukit-bukit algoritma tuh nanti tuh akan jadi pusat teknologi kayak Shenzhen dan Guangzhou tuh. 10 sampai 20 tahun lagi Anda akan bisa melihat. Tapi Anda melihat aja penonton bukan yang ada di situ. Karena yang ada di situ orang-orang asing dan asing. Kemudian Chongqing dan Chengdu-nya berkembang sebagai pusat manufacture dan logistik baru. Ini kalau wisatawan-wisatawan yang pada mau bikin industri atau dagang perdagangan itu kan pasti ke Chengdu gitu ya kan mereka udah jadi pusat manufacture dan logistik yang baru. Nah, ya ini saya ngawur aja ya, analoginya tuh gimana gitu. Kayak Bekasi itu bakalan nantinya itu Bekasi itu kan Shanghai atau Beijing yang dulu gitu, pusat industri utama, penuh polusi, padat, bikin banjir supaya pindah. Kemudian IKN atau Kalimantan itu akan bakal jadi Hebei-nya Indonesia, Suzhou-nya, Kunshan-nya Indonesia, zona industri baru dengan insentif pajak. 190 tahun HGB-nya gitu kan ya. Nah, Jawa, all Jawa ya, nanti bakal akan jadi Shanghai. Sekarang nih Shanghai itu kayak apa? Nanti itu Jawa. Jadi kota raksasa Jawa gitu. Akan berubah jadi pusat keuangan, teknologi, kota premium, kota-kota kawasan-kawasan premium. Jadi Anda tahu kan bahwa sebenarnya yang terjadi itu pola yang udah terjadi di China akan dibikin di Jawa. Maka jika benar-benar diterapkan, ya akan banjir terus sampai pabrik-pabrik nggak betah, industri-industri nggak betah, orang-orang yang nggak betah, ya akhirnya terjadi percepatan relokasi kan. Jawa akan dikosongkan secara bertahap kalau ini berhasil. Dan kemudian Jawanya menjadi kota raksasa, Singapura raksasa, whole Jawa akan jadi Singapura raksasa, kota yang super elit, itu kota raksasa yang super elit. Jawa bakal jadi zona ekonomi eksklusif, eksklusif bukan untuk orang lokal, bukan untuk orang pribumi, eksklusif. Hanya orang kaya yang bisa masuk. Gitu.
Jadi KTP-nya ada tulisan kaya, nah itu baru masuk ke Jawa. Yang tidak ada tulisan kaya, silakan keluar Jawa. Industri dipindahkan secara bertahap keluar Jawa. Rakyat kecil akan dipaksa pindah keluar Pulau Jawa dengan cara halus maupun kasar. Halus ya, monggo silakan pindah. Kalau yang kasar ya dibanjirin aja rumahnya, pabriknya, kantornya gitu kan. Jadi ini kayak semacam ya tadi saya sebut tipis-tipis ya soft force migration. Ini adalah domainnya geopolitik ya, soft force migration. Strategi memindahkan populasi dan industri secara halus, tanpa paksaan langsung, seakan-akan organik. Caranya, ciptakan kondisi yang bikin mereka ingin pindah sendiri. Ya, jadi gimana caranya tuh? Banjir dibikin terus memburuk, mulai yang 30 cm sampai 3 meter gitu kan. Infrastruktur yang ada, jalan-jalan segala macamnya nggak diperbaiki. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ada mulai mempertimbangkan untuk pindah keluar Jawa. Terus pemerintah juga abai dengan keadaan yang terjadi, malah sibuk membangun industri di luar Jawa. Sehingga ya udah, masyarakat nggak punya pilihan lain, pabrik-pabrik nggak punya pilihan, ya pindahlah kemudian. Eksodus lah keluar Pulau Jawa. Sekarang siapa yang diuntungkan? Jika industri di Jawa ini benar-benar pindah, siapa sih yang paling diuntungkan? Ya siapa lagi kalau bukan global power dan investor asing-asing kan? Setelah asing-asing tuh Amerika Serikat dan sekutunya, dan asing ya tahu sendiri China dan sekutunya gitu kan ya. Ya itulah yang diuntungkan. Industri pindah, lalu kan tanah Jawa jadi tanah bening kan itu tadi ya. Tanah Jawa yang bening bisa dibeli murah, lalu dikembangkan untuk kepentingan lain. Lalu berubah pelan-pelan dalam 10 sampai 20 tahun jadi kawasan ekonomi eksklusif untuk kalangan super rich, kalangan atas. Terus pemerintah dan IKN diuntungkan nggak? Ya, iya, karena kan dengan pemaksaan seperti itu, akhirnya orang-orang kan mau nggak mau pindah kan ke IKN. Ya, pekerja industri, karyawan, ya pindah aja karena kantor-kantor mereka pindah juga ke IKN dan sekitarnya. Jadilah kemudian Jawa berubah jadi Singapura raksasa, penduduknya multinasional, dan orang lokal yang kaya raya. Sementara perusahaan-perusahaan multinasional dapat insentif besar, fasilitas baru di luar Jawa. Jawa nggak lagi jadi pusat manufacture, semua industrinya pindah, ya kayak kejadian di beberapa industri kan juga udah pada bangkrut begitu kan, disengajakan. Tapi kemudian Jawa ini jadi Singapura raksasa, jadi pusat bisnisnya kelas atas. Jadi singkatnya, Bekasi ini adalah awal dari proyek yang lebih besar untuk mengosongkan Jawa dan mengalihkan industri ke luar Pulau Jawa. Prediksi masa depannya gimana? Ya, seperti yang tadi udah saya ulang-ulang, Jawa akan jadi zona ekonomi elit, ya, zona urban premium hanya untuk kelas atas dan investor asing. Jadi pusat keuangan dan teknologi seperti Singapura atau Silicon Valley. Rakyat biasa, rakyat jelata nggak bisa lagi tinggal di Jawa. Jadi mereka harus pindah dengan alasan ekonomi dan lingkungan. Jadi transmigran semuanya. Tapi transmigran yang dilakukan super terpaksa dan ya akhirnya mau nggak mau sukarela gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang ini saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sahabat Dr. Tifa semuanya. Pertama, kita harus sadari pola ini. Ini bukan sekedar banjir biasa. Ini bagian dari grand design, skenario besar. Sebarkan informasi, bantu lebih banyak orang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tuntut pemerintah untuk transparan terhadap apa sesungguhnya yang terjadi. Jangan biarkan relokasi industri hanya menguntungkan segelintir elit dan mengorbankan rakyat jelata. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Maka jika skenario yang saya sampaikan ini, hipotesis ini tuh benar, maka ya kita mesti siap-siap. Coba kita meneliti lebih lanjut, siapa sih pemain utama di balik pemindahan industri dan pengosongan Jawa ini. Kemudian amati sama-sama tren investasi di Jawa versus di luar Jawa. Kemudian awasi perubahan kebijakan yang mendukung eksodus industri. Nah, berarti kan sepertinya sesuai dengan apa yang saya sampaikan panjang lebar tadi, kayaknya enggak ya kalau kebetulan ya. Kayak kita tuh sedang menyaksikan sebuah skenario rekayasa demografi terbesar di Indonesia. Pulau Jawa, mesti siap-siap, mungkin nggak akan sama lagi dalam 10-20 tahun ke depan. Nah,
Apakah kita, Anda, saya, semuanya, kalian siap menghadapi masa depan ini? Bagaimana? Dari apa yang saya jelaskan, dapat pencerahan banyak nggak? Tulis komentar paling keren dan paling cerdas Anda ya. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, share, subscribe untuk lebih banyak analisis seperti ini dari Dr. Tifa pada video-video selanjutnya. Insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.